Saya kaitkan dulu dengan kejadian ini. Satu saja. Gak usah panjang-panjang, kita bahas sholat saja, kita bahas sekarang. Kalau terlalu panjang nanti sampean ngantuk. Saya minta ini jangan ngantuk, nanti sholat sampean terancam terus. Kalau tidak percaya saya buktikan, ya. Nanti saya buktikan, tapi sebelum ini saya jelaskan dulu. Rasulullah itu mi'raj itu sampean jawab. Disuruh mi'raj itu untuk apa? Harus diurai, harus dijelaskan. Karena ini bukan dongeng mau tidur, ini harus ada hikmahnya di belakangnya. Saya mau tanya sama sampean semua ini. Isra Mi'raj itu Rasulullah berangkat ke sana itu disuruh apa? Disuruh melaksanakan apa? Coba sampean jawab. Ya? Salat. Disuruh salat. Perintah salat. Perintah salat. Perintah salat. Setuju? Setuju. Benar. Tapi kebenaran itu bertingkat-tingkat. Saya mau tanya, Rasulullah waktu berangkat sholat enggak? Mau tanya, Rasulullah mau berangkat itu sholat enggak? Siapa yang bilang enggak? Saya mau tanya, Rasulullah mau berangkat, ya toh? Dari Masjidil Haram ke sholat enggak dulu? Saya menjawab, sholat enggak? Sholat itu. Kita tes sekarang ya. Sholat ya? Jadi setuju sholat ya? Maaf dia khilaf mungkin ya. Sholat. Sampai di mana lagi itu di Masjid Al-Aqsa? Dia mau ke Sidratul Muntaha, sholat lagi enggak? Riwayatnya, sholat lagi enggak? Sholat, bahkan mengimami. Siapa yang diimami? Nabi. Loh, Nabi sudah mati apa sudah hidup kalau begitu? Nabi itu mati apa enggak? Enggak, siapa yang mengatakan mati orang yang syahid itu kita cuma kamu tidak paham. Kada paham ikam kada paham, makanya nutut ilmu. Jangan ngomong sendiri. Kada paham ikam. Apa sampean? Sholat juga, Pak. Lah kan ada apa di sana? Disuruh sholat lagi orang sudah sholat. Ayo kita buka pikiran kita. Ini hal yang baru buat kalian nanti buat sampean. Maksudnya apa? Supaya pemikiran kita ini sudah baik, supaya lebih. Karena Allah menginginkan setiap pengetahuan kita itu harus lebih baik gitu. Biar sudah baik. Itu ada proses untuk supaya, karena Allah menginginkan awalnya baik, akhir harus lebih baik. Bukan sama awal sama akhir itu. Makanya Rasulullah juga itu Allah dia menurunkan Quran itu bukan langsung Quran yang sempurna. Taurat dulu disempurnakan dengan Zabur, disempurnakan dengan Injil, baru disempurnakan dengan Quran. Bukan merubah, tapi menyempurnakan. Seperti kita sudah belajar zikir syariat, terus naik ke zikir hakikat. Loh ini kok gak kebiasaannya? Wah ini merubah, bukan merubah, menyempurnakan. Kalau saya bilang merubah, nanti kita seperti orang ahli kitab. Sudah enak-enak Injil kok diganti Quran lagi dirubah-rubah. Enggak, saya mau Injil aja sudah. Enggak ada perubahan berarti tidak ada pertingkatan, tidak ada inovasi, tidak ada evaluasi. Sedangkan di dunia ini apa saja harus dievaluasi, mulai teknologi dan sebagainya. Semua harus dievaluasi, kalau tidak ketinggalan kita. Ya, harus paham. Nah, makanya ayo kita evaluasi, kita periksa sampai sejauh mana sholat kita sekarang. Kenapa? Ini menjadi ketentuan. Kalau sholat ini baik, lainnya nggak diperiksa. Makanya Imam Ghazali sampai nangis, stres, gara-gara dia sudah menjadi ulama besar waktu itu. Jadi ulama besar dipercaya oleh negara menjadi kadi waktu itu. Tapi kebetulan riwayatnya itu beliau sholat makmumnya kebetulan adik beliau.
Dan kebetulan adik beliaunya itu sudah mendalami ilmu hakikat. Ternyata basirahnya daripada adiknya melihat Imam Ghazali itu berdarah-darah waktu sholat. Tapi sholat beliau sholat lagi. Adiknya ini, loh kenapa kamu sholat lagi? Nggak sah saya sholat, saya mau sholat lagi. Loh kamu menghina saya ini ulama besar. Orang ribuan aja ngikut saya, kamu satu orang aja sudah kok mengingkarinya. Apa keliru saya, apa salah saya? Kata adik beliau, kebetulan Kakanda, basirah saya terbuka, aku melihat engkau berdarah-darah waktu sholat itu. Berdarah-darah waktu sholat. Kamu sedang apa waktu sholat itu? Ternyata dia ingat, iya saya dari mengarang kitab head katanya, mengarang kitab datang bulan. Dia ingat itu sholatnya. Ilmuku sudah segitu banyaknya, orang menyanjung-nyanjung aku, memuliakan aku, sampai pemerintah juga mengangkat aku, semuanya mengatakan saya orang yang mulia, orang berilmu. Ternyata sholat aja gak bisa khusyuk. Dia ketakutan karena dia tahu, waduh, yang lain itu sama Allah itu tidak diperiksa, ini saya pasti diperiksa ilmu-ilmu saya yang lain, karena gara-gara sholat saya ini saat. Makanya malam ini saya akan jelaskan, kita periksa. Sekelas beliau aja masih begitu, kita siapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini kita selesaikan. Kenapa? Kalau tidak, karena kebanyakan yang kita kaji di lapangan ini ya, yang saya kaji di lapangan, ada orang yang sholatnya sudah 50 tahun, ada yang 70 tahun, ada 20 tahun, ada yang sampai ininya hitam ya. Kepingin khusyuk itu kesulitan, saking nggak ketemunya khusyuk. Kalau ditanya takut nggak dikatakan khusyuk, ya khusyuk. Sampai lagi ada seminar-seminar ya, ikut bayar 3 juta, saking nggak bisa juga. Beli kitab bestseller nggak bisa, kelas ente, kelas Imam Ghazali aja nggak bisa. Kok Allah ini mempersulit ya untuk ibadah? Tidak mempersulit. Segala sesuatu yang sulit kalau tahu ilmunya gampang, segala yang gampang kalau nggak tahu ilmunya sulit. Makanya jangan beranjak sebelum selesai ini ya. Beliau mendapat perintah sholat umum begitu, saya perdalam lagi karena beliau itu sudah sholat, masa disulat-sulat lagi yang sudah sholat kok. Ternyata setelah kita kaji secara ilmu hakikat, bukan sholat, sholatnya sudah, ritualnya sholat sekaligus membentuk identitas. Karena begini, di Mekah itu dulu itu yang bersembahyang di situ bukan umat Islam aja, Majusi, Nasrani ya, Majusi, Nasrani, terus apa lagi, Yahudi, semuanya sholat. Ada yang berdiri aja, ada yang telanjang putar-putar, nggak jelas mana yang orang muslim ini. Orang muslim itu kadang tunduk aja, berdiri aja, tahu sudah, nggak bisa bedakan mana yang Majusi, Nasrani, yang Islam. Nah ini salah satunya didapat dari Mi'raj ini tadi. Jadi beliau itu disuruh bukan sholat karena sudah sholat. Nabi-Nabi Adam sudah sholat, cuma makanya riwayatnya itu beliau disuruh ya, 50 waktu itu bukan sholatnya, ritualnya, tumakninanya ya, coba dipikirkan ya, bukan sholatnya, ritualnya. Makanya 50 ditawar tinggal 5 waktu. Nah makanya beliau itu menerima di sana ritual sholat, ada sholat yang ada waktu-waktunya. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya, kan gitu ya. Sholat isya, subuh, dohor, asar, maghrib, kan gitu ya. Nah itu yang didapat, sholatnya sudah, tapi ritualnya belum sempurna atau timanya, itu yang didapat. Nah sekali dia turun itu diajarkan kepada sahabat, sehingga setelah menerima Isra Mi'raj itu di Ka'bah ini kelihatan mana yang muslim, mana ini, karena
sudah bisa dibedakan sampai sekarang. Membedakan orang muslim yang bukan muslim itu dari sholatnya itu. Sementara ini sholatnya coba dikaji lebih dalam lagi. Sudah betul, tapi ini lebih dilengkapi lagi supaya lebih sempurna ya. Paham ya? Ini lumayan dapat pengetahuan. Insya Allah seluruh dunia belum ada yang menyampaikan ini, cuma saya. Nanti yang mau menghujah boleh. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.